Halo semuanya, jumpa lagi di Yakusur Official. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen kembali lagi review sebuah gadget. Ya, bisa dibilang ini gadget nggak banyak yang tahu ya. Mungkin orang-orang juga pada nggak tahu malah handphone ini. Cuman gue ngeliat di online kayaknya handphone ini cukup worth it lah untuk sekedar mainan anak-anak atau belajar online, dan yang harganya yang penting itu murah banget ya. Jadi kayaknya gua rasa kalian bisa suka lah dengan handphone ini, terutama buat orang yang ya ekonominya menengah ke bawah ya. Ini cocok banget buat dibeliin ke anak-anaknya ya, dan speknya lumayan. Langsung aja, ini dia handphonenya. Ini nama handphonenya tuh kalian pasti asing ya, namanya NLG J3 ya. Ini kalian pasti nggak familiar ya. Ya gue juga awalnya juga nggak familiar, tapi gue lihat, gue rasa-rasa kayaknya cukup ya cukup masih laku lah ya dengan kemampuan kayak gini. Dan kita cek aja lah bareng-bareng nanti ya. Langsung aja gue buka. Ini dia isi HP-nya seperti ini. Ini dia full set handphonenya. Yang didapat adalah ini handphonenya, kita bisa lihat dulu sekilas. Ini handphonenya desainnya seperti desain body metal ya. Tuh dia, ini dia layarnya masih terlindung tentunya dengan anti gores. Dan ini dia di dalam kotaknya dapat kepala charger, kabel charger, terus di sini ada baterainya ya. Tuh baterainya gede banget ya, ini masih baterai cabutan, tapi desain baterainya tuh keren banget ya. Jadi kayak ada emas-emas kayak gini ya, padahal motif baterainya ini tuh nggak kelihatan juga nantinya ya, karena kan di dalam handphone ya. Tapi ini udah dibikinnya tuh glowing banget gitu ya. Ini baterainya. Terus apalagi yang didapat, kita dapat softcase nya ya, karena kan tentunya handphone kayak gini langkah ya, untuk bisa cari softcase nya nggak gampang. Tapi ini dia udah kasih satu set ya, lumayan buat pelindungnya. Dan ini satu lagi dia ngasih ini loh, anti gores loh, tempered glass loh, yang mika loh, ini bukan yang kertas ya, yang mika keras, bukan yang kertas plastik. Jadi kayaknya ya lumayan lah ya. Langsung kita lihat dulu fisik handphonenya. Ini dia handphonenya. Kita buka dulu casingnya. Ada jack headset, chargernya masih micro USB ya. Dan ini dia bagian dalamnya, dia dual SIM, dan ini micro SD buatan Cina, nama PT yang produksinya PT Bali Indo Communication. Emailnya juga jelas ya, ada ya. 3G, ini sebenarnya nggak 3G ya katanya ya. Banyak orang yang udah beli udah ngulas, dia katanya tuh 4G ya. Nanti kita cek aja. Memang di boxnya ini tertulis masih 3G ya. Tuh 3G. Nah, layarnya 5,5 inch, quad core, RAM-nya 2 GB, internal 16 GB, kameranya 5 dan 13 megapiksel ya. Coba nanti kita cek aja apakah bener. Cuman yang gue baca kayaknya kata dia ya kamera depannya itu 8. Cuman nanti kita lihat aja. Baterainya 4000 mAh ya, besar juga ya. Dan ini dia GPS, Bluetooth, WiFi biasa standar. Oke, langsung aja kita nyalakan dan nanti kita lihat dengan aplikasi langsung apakah speknya sesuai. Oke, cekidot. Dan ini gue coba pasang SIM cardnya ya, jadi kita sekalian cek 4G nya ya, apakah benar, apakah stuck di 3G. Dan ini baterainya kita coba pasang ya, kita lihat sekilas. Ini dia tuh model intense power 3,8 volt lithium ion polymer baterai. Ini bisa dilihat nih spesifikasinya ya, 4,35 volt ya. Itu ini dia. Kemudian di sini gue lihat tuh
dia 5000 mAh malah loh. Di kotaknya 4000 mAh, di sini 5000 mAh ya. Coba nanti kita cek daya tahannya ya kayak gimana. Oke, lanjut ya, kita coba nyalakan. Oh ini gelembung-gelembung ini karena dia masih ada anti gores yang plastik ya. Jadi sengaja ya nggak buka ya, karena memang nggak merubah warna layar juga ya. Ini layarnya gede ya, untuk inilah handheld tuh gua rasa ukuran 5,5 inch ada yang paling pas ya, karena lebih dari itu biasanya kita buat nyimpan di kantong baju ataupun celana tuh pasti sempit ya. Jadi biasanya orang bawa tas kecil buat nyimpan handphone yang lebih gede dari itu. Memang buat dimainin atau fungsi hari-hari sih enak ya kalau yang lebih besar gitu ya, cuman terlalu besar juga di bawahnya susah. Dan gua rasa 5 inch atau 5,5 inch itu adalah ukuran yang paling pas. Nah, ya ini bisa dilihat ya, tuh layarnya tuh jernih juga ya, jadi bisa dilihat resolusinya tuh, kerapatan warnanya, pixelnya tuh nggak pucat ya, keren lah ya. Ya bisa dibilang nggak murahan juga. Nanti harganya gue kasih pas bagian akhir ya, biar kalian terkagum-kagum. Nah ini dia, layarnya juga udah nggak shadow ya, jadi di bolak-balik tuh jelas sama ya, mau dilihat dari kanan kiri tuh tetap jelas. Bagus ya. Nah langsung aja kita cek device infonya ya. Di sini bisa kelihatan lebih jelasnya ya, aslinya gimana. Ini dia bisa lihat NLG J3 sama ya, resolusinya 1280x720, platformnya Androidnya 6 ya, jadi itu marshmallow ya, lumayan ya, udah tinggi. Dan install aplikasi tuh banyak yang nggak nolak lah ya. RAM-nya 2 GB, ukuran flashnya 16 GB sesuai. Dan ini apa nih, mode ARM-nya 7i 7i, vendornya ARM. GPU-nya Mali 400 MP ya, standar lah ya, masih aman. Ini rilisnya ya, rilis 6 itu sama kayak marshmallow. Nah bisa dilihat sekilas saja. Langsung ke screennya 1280x720 sesuai ya. Nah dot per inch-nya juga nih kelihatan ya, 280 254 60 Hz. Nah bisa dilihat, makanya gambarnya tuh terang ya, jernih gitu ya. Dan ini dia RAM-nya 2 GB, internalnya bener sih 16 GB, tapi biasanya kita dikasih free-nya tuh sebelum termakan sistem biasa sekitar seginian, 13 GB lah ya. Kameranya, kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel, di kotaknya tadi 5 megapiksel ya. Dan ini adalah aplikasi yang bisa dibilang untuk mendetek keaslian softwarenya ya, jadi paling oke lah kalau kalian cari di Play Store juga. Selanjutnya ini dia baterainya sisa 81%, good, kesehatannya bagus, gak bocor ya. Di charging layan 4000. Dan ini dia profil tenaga, ternyata baterainya itu hanya 2050 mAh ya. Jadi dari di boxnya itu tertulis 4000 mAh, di baterainya itu 5000 mAh, dan ternyata faktanya 2050 mAh ya kan. Tapi tadi gue pakai sih nggak itu ya, nggak jelek juga sih, masih agak ya nggak cepet drop juga lah. Jadi kayaknya 2000 mAh nya ya masih normal lah, nggak karena mAh nya kecil tuh cepet drop, cepet habis. Ini sih nggak kayak kuat-kuat juga sih. Ini dia baterai sensor nih. Ini untuk sensornya yang dia sudah bisa agglometer, cahaya proximity, magnetometer, gyroscope, barometer. Tapi ini kita tes gyroscope itu nanti di games. Gue pernah tes sedikit, dia tuh bisa sih sebenarnya. Jadi ini kadang-kadang sih nggak terlalu valid ya. Nanti kalian cek aja, misalkan magnetometer kalian download Kompas apakah kebaca apa enggak, gyroscope
itu kayak bermain yang handphone digoyang-goyang gitu, dia sensor seperti VR ya. Itu untuk ceknya yang lebih jelasnya. Oke, ini game-gamenya gue coba. Oke, ini yang keren di sini nih, dia lampu back sama on off nya tuh di bagian case bawahnya, jadi nggak kelihatan, cuman pas di lock dibuka. Wih, keren, mewah ya, mewah tuh. Mantap. Oh, ini sinyalnya nih, emang gue soalnya ini ya, apa, indoor banget ya, emang di tempat gue ini, di kamar gue ini nih susah banget sinyal. Nanti untuk sinyal, untuk validnya kita coba tes keluar ya, biar bener-bener terbukti 3G atau 4G. Oke, kita bahas yang lain dulu. Nah, selanjutnya kita coba gamesnya ya, games balap dulu. Coba nih, gue tadi nginstal 3 games ya, ada Free Fire, apalagi tadi, biliar. Kita tes nih, kita tes juga audionya ya, apakah jernih. Oh, bening ya, audionya sih bagus ya, untuk kelas handphone kayak gini sih bagus juga ya audionya ya. Tuh, ini lubang audionya di sini aja nih, tapi jernih ya, nggak pecah, nggak sender sih, bulat. Nih, game ini juga bisa membuktikan bahwa handphone ini bisa gyroscope atau enggak ya. Nih, kita pilih yang tail. Nih, continue, let's go. Nah, bisa kan? Nah, dia kita belok-beloknya nggak nyentuh layar. Nah, berarti yang tadi tuh data itu nggak valid ya. Nah, biasanya kalau yang gyroscope yang nggak ada, ini kalian belok-belokin gini dia nggak bisa. Nah, kalian bisa lihat ya resolusinya, nggak nggak nyakitin mata ya, ini jernih banget ya. Apalagi kalian bisa lihat di game ini kan colorful banget ya. Tuh. Nah, ini jernih banget loh, dan nggak lag sih untuk game-game ini. Kayaknya untuk mini games kayaknya sih ya, kita tahu ya, karena kapasitasnya cuma 2 dan 16 GB, kita ukur kemampuannya juga ya. Kalaupun install game yang lebih tinggi speknya, biasanya kalian jangan install banyak game lainnya, jadi hanya 1-2 game aja di handphone itu ya. Udah aja. Ini sih bagus ya, tuh warnanya juga kalian bisa lihat jernih ya, audionya juga cakep. Ya, bagus sih ini. Untuk fungsi mainan anak-anak sih, ini anak-anak pasti bakal senang nih dibeliin handphone kayak gini ya, karena sudah mumpuni lah. Nah, gitu aja game pertama. Nah, selanjutnya kita coba game yang agak berat ya. Kita coba biliar sih, kayaknya sedang ya, karena dia nggak beda jauh sama game balap tadi. Kita coba aja. Pokoknya dia untuk ya mini games itu masih fine lah. Jadi kayak gue bilang tadi, kalian buat beliin anak-anak ya handphone ini cukup lah ya, terlepas dari mereknya apa, yang penting dia ini gue jamin sih kayak bagus ya kualitasnya. Karena memang di online shop ratingnya juga gue lihat 4,8 4,7, jadi emang gak mengecewakan sih. Ini cocok banget buat ngebantu orang yang udahlah mau nyenengin anak ya. Dan juga ini kan sudah Android, sudah segala macam, udah aman lah ya. Selanjutnya kita coba nih game biliar nih. Tuh, mesti login dulu nih, gak bisa langsung main. Ini dia udah mulai ya biliarnya ya. Coba kita tes. Ini game biliarnya memang standar sih ya, bukan yang 3D ya. Jadi kita nggak usah lama-lama aja game ini, karena kayaknya memang game ini ringan sih.
paling yang kadang kayaknya bikin nge-lag itu masalah jaringan aja ya. Ini game sejuta umat FF. Oke. Tes game FF. Apakah bisa running atau nge-lag? Ya kita lihat aja ya. Kita settingnya standar aja karena memang kita tahulah ya speknya bukan yang tinggi-tinggi, karena sesuai juga dengan harganya yang cukup murah meriah ya, dan gak menguras kantong kita ya untuk model handphone baru ya, kategorinya bukan handphone second ya, ini bagus lah ya. Kita tunggu Garenanya masih loading. Nah ini dia udah masuk, gak terlalu lama ya. Yang kayak gue kemarin tuh gue ngulas tab Asus ya, itu lama banget ya. Jadi gue masuk ke game Free Fire nya aja itu bisa hampir 20 menit, lama banget itu untuk skala tab ya. Tab Asus yang RAM-nya cuma 1 GB, jadi ya memang mungkin faktor itu jadi lemot dia. Cuman ini ya termasuk cepet lah masuknya. Suaranya real life sekali ya. Kita langsung main aja ya, nggak usah macem-macem ya. Kita lihat grafiknya. Ini gue seneng sih layarnya ini, layarnya tuh jernih dan memang nggak nyakitin mata pemainnya gitu ya. Kita tuh madang handphone ini tuh nggak rusak lah. Ya bener-bener ini cocok banget buat anak-anak ya, buat main games yang mini games ataupun belajar online ataupun YouTubean. Ini gambarnya lebih dari cukup ya bilang. Colorfulnya itu banyak ya. Jadi dia layarnya tuh kayak akan warna ya kalau kata gue sih. Ini dia, kita lihat. Oke gini guys gerakannya ya, agak lemot sedikit sih ya, tapi nggak terlalu lag ya. Jadi kalau kalian tembak-tembakan juga kayak nggak bakal delay lama gitu ya. Kita coba langsung di lapangannya ya. Itu kan tadi baru di studionya doang. Oke. Ini gue FF nya nggak usah setting macem-macem ya, tombolnya juga apa adanya. Bertempur dengan gaya, asik. Gue belum lama nih install ginian lagi, waktu itu gue liat lo udah bahasa Indonesia ngomongnya mantep juga. Ya nggak terlalu sih ya, dibilang nge-lag juga ya. Kalian masih bisa menang sih, masih bisa jadi pro lah. Kalau kalian bisa lihat nanti ya di video gue yang tab Asus itu wah gila itu. Bener-bener kayak foto frame JPEG digabung-gabungin gitu, jadi gerakannya tuh hancur banget. Kok ini sih ya aman sih. Cuma tadi kayak biliar dia nge-lag banget ya, cuman kalau FF gak terlalu ini mah. Masih aman sih nih. Tuh. Resolusinya juga cakep banget sih. Tuh. Iya sih enggak. Tapi biliar mah nge-lag, apa biliar itu lebih gede dari FF? Bingung gua. Nah, kita lihat aja. Tuh ya. Tuh. Bagus dong, nggak nge-lag loh. Tuh, gila licin. Ada mobil ya, kita naik mobil. Ini mah kalian buat betul-betul buat bocil-bocil mabar mah worth it banget nih. Dijamin anak-anak bakal demen sih, karena game favoritnya bisa ini diinstal nih, nggak susah. Nah, tadi kita lihat ya, kita tes beberapa game, nanti kita lihat baterainya turunnya jauh nggak. Oh, yang nembak cuy, karena kita nggak ada nggak ada senjata.
Kita ini aja tabrak aja dia. Mana dia? Mana dia? Asli ini sih masih aman loh, aman banget ini buat kalian mainin. Asli ini masih aman banget, nggak nge-lag buat main FF kayak gini. Nanti gue bakal kasih kesimpulannya di akhir video ya. Udah kurang lebih gitu aja kesimpulannya untuk game FF nya. Aman, mantul itu. Iya sih. Oke, untuk FF aman. Ya, selanjutnya kita tes untuk kualitas kameranya. Oke, gak usah berlama-lama, kita coba tes ini kamera apa nih. Oh, ini kamera depan ya. Kita ubah dulu modusnya ke kamera belakang. Coba nih gua. Oh, di sini menunya. Oke, kita lihat apakah 13 megapikselnya mantul. Kita coba foto ini ya. Oh, kurang bagus sih, kayaknya kameranya bebayang gitu ya. Coba objeknya gue taruh dulu, gue foto. Lebih dekat lagi. Kayak ini ya, bebayang gitu ya, kayak gerakannya nggak halus. Udah, kita tes langsung kamera depan sekalian. Tes kamera depannya ini yang katanya di kotaknya 5 megapiksel, tapi di info hardware-nya ini 8 megapiksel. Kita coba ya. Ya, langsung sama ini deh, sama videonya dia. Responsif videonya kita cek. Minimal kalau respon videonya halus itu udah aman lah ya buat kalian. Apalagi yang suka, sekarang kan zamannya YouTube ya, suka ngevlog. Kalau kameranya responsifnya halus sih gue rasa ya, itu ada nilai tambah lagi ya buat handphone ini ya. Udah gitu aja dikit. Oke. Dan tes kamera depan untuk videonya, kita coba juga. Tapi biasanya ya gitu ya, handphone kamera depan pasti selalu lebih jelek dibanding kamera belakang ya, karena kamera belakang adalah kamera utama untuk handphone murah meriah ya, kita tahu lah ya kualitasnya ya. Tapi ini kayaknya kita lihat masih aman lah ya. Oke, gitu aja. Langsung kita lihat detailnya di galeri. Ini dia, kita coba. Nah, ini tadi ya, ini hasil jepretan kamera belakang. Agak ini tipis juga gambarnya, blur, ini enggak tajam resolusinya. Ini kita ngeblur guys ya, enggak tajam resolusinya ya, sesuai harga ya. Kameranya nggak bagus, kurang tajam lah ya, bukan ini nggak bagus. Tadi ini objek gue udah jernih banget ya, background juga udah putih, biasanya kan lebih keluar gitu. Ya langsung aja, ini kamera depannya nih yang tadi nih fotonya tuh kayak gini. Nah, tipis. Ya, semua ada kelebihan dan kekurangan. Ini kita coba untuk videonya ya, tadi gue udah coba. Minimal kalau respon videonya halus itu udah aman lah ya buat kalian. Apalagi kalau untuk videonya bagus tuh guys, jadi gambarnya lebih tajam, terus gak lemot sih. Nah ini kalian aman nih untuk yang
jika ngevlog atau mainan tiktokan kayaknya untuk video dia masih bagus ya. Coba lagi. Minimal kalau respon videonya halus itu udah aman lah ya buat kalian, apalagi yang suka, sekarang kan zamannya YouTube ya, suka ngevlog. Kalau kameranya responsifnya halus sih gue rasa itu ada nilai tambah lagi ya buat handphone ini. Nah gitu aja dikit. Nah, dan ini kayak kamera depannya ya. Ya kalau ini kamera depannya agak berbayang sedikit ya. Depan pasti selalu lebih jelek dibanding kamera belakang ya, karena kamera belakang adalah kamera utama untuk handphone murah meriah ya, kita tahu lah ya kualitasnya. Ya begitu ya, bisa dinilai nanti kesimpulannya di akhir video. Oke, gue udah bahas ya apa fungsi-fungsi utamanya, dan kita lihat baterainya ini ya, apakah turun jauh. Tadi sekitar berapa menit yang lalu ya kita buka, baterainya sekarang 76 dari 81 76 ya, gue turun 5% lah ya. Oke, kata gue ya masih aman ya, dan ini juga hangat sih, baterainya hangat, cuman nggak terlalu panas, masih aman lah ya. Apalagi nanti kan ada soft case nya, jadi mungkin dipegang bakal lebih enak. Dan ini makanya gue bilang 2000 mAh nya juga bukan yang ngedrop ya, bukan gampang bocor ya, jadi gue rasa ini masih aman ya. 76%. Kita coba beberapa game tadi sama kamera segala macem dengan layar yang standby nyala terus, nggak terlalu boros juga sih ya. Ini ada beritanya, gambarnya jernih. Apa sekalian kita juga tes YouTube-nya ya. Untuk terakhir YouTube. Nah ini dia YouTube-nya udah gua buka ya, tes. Apa yang gambarnya sih? Nah ini yang monyet, ini kita coba video monyet ini ya. Suaranya kencang banget loh, ini volumenya loh. Volumenya kencang banget loh. Itu dia nih. Tuh bening ya gambarnya ya. Tuh, makanya sekali lagi gue bilang dia untuk resolusi layar sih gue nilai 100 ya, dengan harga yang terjangkau kayak gini tuh. Gambarnya bagus dan juga audionya itu jernih ya. Ini coba kita cek ke HD ya, biasanya kalau itu 1080p. Oh bisa juga dia guys, jadi 1080p resolusi tertinggi, nggak nge-lag ya. Biasanya kalau yang jelek-jelek handphonenya tuh dia kita disaranin untuk yang resolusi rendah aja, tapi ini begitu kita tinggiin dia juga nggak nge-lag ya. Gambarnya juga tetap terang jelas. Lucu monyetnya. Oke gitu aja untuk review YouTube-nya ya, bagus. Dan
di akhir video ini gue pengen jelasin kesimpulannya bahwa ya handphone ini masih worth it ya, terutama untuk kalian pakai fungsi hari-hari ya, karena dia WhatsApp juga udah bisa, games juga tadi gue tes ya masih amannya, untuk FF juga masih bisa running cukup baik, YouTube juga jernih, layarnya juga bagus, dan baterainya juga meski di sistem ini tercatat 2000 mAh tapi dia tidak cepat drop ya, masih stabil ya, dan memang ini kelihatan baru lah ya, jadi nggak cepet drop gitu aja. Dan buat kalian yang budgetnya pas-pasan, kalian bisa cari nih handphone ini, nah NLG G3 ya. Nanti kita tes sinyal ya, tes sinyal belum ya, nanti kita tes di luar. Oke, jadi kesimpulannya gitu aja, dan langsung aja gue info harganya ya. Harganya ini gue beli sekitar 400.000 aja, karena itu adalah harga promonya ya, sedangkan harga tengahnya itu sekitar 500-an sampai 600 ribuan ya, karena berbeda-beda seller dan berbeda-beda sumber dia mengambil barangnya. Jadi gitu aja, dengan harga murah meriah kalian bisa cukup bikin anak kalian seneng ya, atau mainan iseng-iseng juga nih, nggak ngorek boncosin kantong, dan kualitasnya kayak tadi gue review lumayan, layarnya juga besar, dan dibuat bermain berjam-jam juga tidak bikin nyakitin mata. Oke, gitu aja review gue mengenai handphone NLG G3 ini. Kurang lebihnya saya mau minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and comment. Bye bye.